Hai seluruh, kembali lagi di channel Motion Review. By the way, gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan juga selamat bergabung. Video kali ini kita akan bahas sebuah film horor berjudul Incantation tahun 2022. Kabarnya film ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Dan sebelum memulai, Mimin sampaikan bahwa plot twist dari film ini akan bergerak maju mundur. Film ini juga dikemas seperti film dokumenter. Jadi silakan memilih untuk lanjut menonton atau hanya sampai di sini aja. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang ibu bernama Lironan yang ingin menyelamatkan putrinya dari sebuah kutukan. Terdengar suara seorang wanita yang berkata kalau niat yang ada di benak kita benar-benar bisa mengubah hasil. Untuk membuktikan hal itu, dia mengajak kita untuk melakukan sebuah eksperimen, di mana dengan menggunakan kekuatan pikiran kita bisa membuat benda bergerak sesuai dengan keinginan kita. Hal ini menunjukkan kalau niat kita secara diam-diam bisa membentuk dunia ini. Menurutnya 6 tahun yang lalu dia telah melanggar sebuah tabu yang membuatnya harus menanggung suatu kutukan. Ronan membuat video ini dengan harapan semua orang membantu menuntaskan kemalangan yang dialami oleh putrinya. Untuk itu dia mengajak kita melihat suatu simbol dan menghitung mundur dari 10 sampai 1. Kemudian meminta bantuan kita untuk membaca sebuah mantra bersamanya, sembari menyatukan punggung tangannya dengan cara yang sangat aneh. Cerita pun mundur ke beberapa waktu yang lalu, di mana Ronan yang tengah mempersiapkan kamera di rumah barunya didatangi oleh seorang wanita dari panti asuhan bernama Hasia. Hasia pun bertanya, untuk apa Ronan membuat rekaman? Dan Ronan pun menjelaskan kalau dia ingin merekam setiap momen kebersamaan dengan sang anak yang akan segera pulang, agar suatu saat anaknya bisa melihat video kebersamaan mereka. Namun Hasia memberitahu kalau Ronan masih dalam masa evaluasi. Jadi jika ia tidak lulus, maka pengadilan tidak akan memberikan hak asuh kepadanya. Kemudian mereka pun mendatangi panti asuhan yang dimaksud. Di sana terlihat anak Ronan yang bernama Dodo yang sedang bermain dengan pemilik panti asuhan yang bernama Ciming. Meskipun Dodo adalah anak kandung Ronan, tetap saja dia merasa canggung dengan ibu yang telah menitipkannya sejak lahir di panti asuhan tersebut. Cerita pun mundur lagi ke 6 tahun yang lalu, di mana terlihat seorang dokter bernama Wu yang sedang merekam kondisi kejiwaan Ronan yang mengalami guncangan. Saat itu Ronan mengakui bahwa ada sebuah rekaman video mengenai terowongan terlarang yang akan membawa kemalangan bagi semua orang. Bahkan Ronan percaya bahwa bayi yang ada di kandungannya telah meninggal. Dia juga tidak ingin menyebutkan nama bayinya sendiri, karena ia takut mati jika menyebutkan nama itu. Menurutnya semakin seseorang memahami dewa yang di sana, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut akan mengalami kemalangan. Kembali ke masa sekarang, setelah Ronan bisa mengakrabkan diri dengan Dodo, maka tibalah saat perpisahan Dodo dengan panti asuhan yang telah merawatnya selama 6 tahun. Pada hari pertama awalnya semua berjalan dengan normal, sampai mereka berdua menulis dan menyebutkan nama Dodo. Disitulah berbagai kejadian aneh mulai terjadi, mulai dari benda-benda yang berjatuhan dengan sendirinya dan bergerak dengan sendirinya, yang tentu saja membuat Ronan sangat ketakutan. Keanehan pun langsung berlanjut dengan Dodo yang tiba-tiba saja bertingkah aneh seperti orang kesurupan, sehingga membuat Ronan pun bertambah panik. Kemudian cerita pun mundur ke 6 tahun yang lalu, di mana sebelum sebuah kejadian menimpa sebuah kelompok yang menamai diri mereka sebagai pembasmi hantu. Kelompok tersebut terdiri atas Ronan bersama kekasihnya yang bernama Dong, dan satu saudara Dong yang bernama Yuan. Kala itu mereka dalam perjalanan menuju ke Gunung Taiwan untuk menghadiri ritual yang dilakukan oleh keluarga Dong dan juga Yuan. Hanya saja mereka memiliki tujuan terselubung, yaitu merekam ritual tersebut untuk diposting pada channel YouTube mereka. Konon di ritual itu ada sebuah terowongan terlarang yang tidak boleh dimasuki. Namun mereka justru berniat untuk mematahkan tahayul tersebut. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja mobil mereka menabrak sesuatu.
Dan setelah ditemukan, rupanya bersumber dari sebuah benda yang tersangkut di ban mobil mereka. Saat diperhatikan, benda ini menyerupai patung Buddha-Buddha. Bersama dengan itu, Ronan pun juga mengalami muntah-muntah. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat ritual yang dimaksud. Di sini mereka pun langsung disambut oleh Paman Dong dan juga Yuan yang bingung melihat kehadiran Ronan. Sang paman kembali mengingatkan mereka kalau ini adalah ritual keluarga, jadi orang luar dilarang untuk masuk. Tapi Yuan pun berdalih Ronan bisa dianggap keluarga karena ia merupakan pacar dari Dong. Mendengar itu, seraya menyatukan punggung telapak tangannya, si paman berkata mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Setelah itu, sang paman pun melakukan pembicaraan dengan seorang wanita yang terus menatap Ronan. Paman mereka meminta izin agar wanita itu bisa memeriksa tangan Ronan. Dan setelah diperiksa, Ronan akhirnya diizinkan untuk ikut masuk ke dalam kuil tersebut. Pada sebuah ruangan, Yuan sempat merekam seorang gadis yang tubuhnya ditulisi dengan mantra yang sangat aneh. Namun sayang, seorang pria langsung menutup tirai tersebut. Karena melihat Yuan yang terus merekam, sang paman pun memerintahkan dia untuk mematikan kameranya. Cerita pun maju ke masa sekarang, di mana di tempat Ronan bekerja, keanehan kembali terjadi dengan munculnya sejumlah ulat di berbagai tempat. Bahkan saking paniknya, Ronan pun sempat menghancurkan satu ulat yang menempel di bajunya. Dan di tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja kepala sekolah Dodo menghubungi dan meminta Ronan untuk datang ke sekolah lantaran anaknya menggigit tangan dari temannya. Atas kejadian itu, Ronan pun terpaksa untuk meminta maaf. Dalam perjalanan pulang, Dodo berkata jika temannya tadi mengatai dia gila. Dan sesampainya di rumah, setelah melihat bekas gigitan di tangannya, ia berusaha meyakinkan diri kalau dia sudah sembuh. Tapi lagi-lagi Dodo mulai berteriak dari dalam kamar. Di kamar ini, Dodo berkata ada makhluk yang menempel di langit-langit dan meminta Ronan untuk menurunkan makhluk tersebut. Agar Dodo tidak merasa ketakutan, terpaksa Ronan mencoba menuntun makhluk tersebut untuk keluar dan kendati tidak melihat siapa-siapa. Namun begitu Ronan keluar, ia melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak masuk, padahal tidak ada lampu yang berpindah tempat. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolahnya pun menjelaskan bahwa di kelas Dodo selalu menatap langit-langit dan berbicara sendiri. Menurut teman-temannya, Dodo melihat makhluk tanpa wajah. Oleh sebab itu, Ronan pun memasang kamera tersembunyi pada sebuah boneka untuk melihat aktivitas di kamar Dodo. Pada momen ini, tiba-tiba saja Ronan mengalami mimisan. Kembali ke sekolah, di sini seorang guru yang sedang bermain dengan Dodo sempat terkejut karena melihat tangan yang mengerikan mencoba memegang Dodo. Dan saat di rumah, boneka yang dipasangin kamera tadi ditutupi oleh Dodo dengan alasan bonekanya tidak mau melihat makhluk itu. Untuk hal ini, Ronan pun mencoba membuat Dodo untuk tidak takut lagi dengan meminta dia untuk memikirkan 3 hal yang paling disukai. Mendengarnya, Dodo pun mengucapkan kata nanas, kelinci, dan juga anjing. Cerita pun kemudian mundur ke 6 tahun yang lalu. Dengan menggunakan kamera tersembunyi, mereka diam-diam merekam kegiatan ritual tersebut. Di sini mereka meminta menyerahkan tulisan nama masing-masing. Kemudian seorang wanita menjelaskan bahwa mereka harus kembali menyembah Buddha-Buddha setiap 10 tahun sekali. Setelah menyerahkan nama tadi, mereka tidak boleh menggunakannya lagi. Dan di tempat itu, wanita tersebut pun mengetahui kalau Ronan sedang hamil. Jadi begitu memiliki nama, maka bayi itu harus dipersembahkan untuk ritual tersebut. Dan di titik inilah mereka dianggap sudah menyerahkan diri dalam ritual tersebut. Pada malam hari, mereka keluar untuk merekam lagi kelanjutan dari ritual itu, yang mana terlihat anggota keluarga mereka tengah mengumandangkan suatu mantra yang sangat aneh. Namun sayang, seorang gadis menyadari kehadiran mereka. Dan ketika gadis ini keluar, mereka berdalih sedang mencari tempat untuk bermain. Mendengarnya pun, sang gadis pun mengajak mereka ke suatu tempat. Tapi di depan sebuah pintu, dia hanya mengizinkan Ronan yang masuk ke dalam saja.
Di dalam ruangan, Ronan pun merekam sejumlah patung yang diletakkan di belakang altar yang menghadap ke sebuah simbol. Dan tidak jauh dari situ, dia menemukan cairan merah yang menetes dari langit-langit yang berlubang, di mana langit-langit itu juga dipenuhi dengan gambar-gambar aneh. Dan anehnya lagi, cairan di langit-langit itu tiba-tiba semakin banyak ketika gadis itu datang membawa sebuah kaleng yang di dalam kaleng tersebut terdapat beberapa ekor katak. Lalu gadis tersebut meminta Ronan untuk memberi makan katak-katak tersebut menggunakan rambut. Dan rupanya mereka benar-benar memakan rambut yang dia berikan. Dikarenakan Ronan yang menanyakan mengenai telinga gadis tersebut yang terpotong, maka gadis ini pun menjelaskan bahwa Buddha-Buddha telah mengambil telinganya tersebut untuk memberkahi semua orang. Lalu tiba-tiba saja satu patung pun terjatuh. Dan setelah itu patung lainnya pun secara mengejutkan berbalik arah menghadap ke mereka. Melihat hal itu pun, dengan cepat gadis tersebut mengajak Ronan untuk bersujud seraya menyebutkan sebuah mantra secara berulang-ulang. Tidak berselang lama, anggota keluarga lain pun datang dan memarahi mereka akibat memasuki tempat itu tanpa izin. Beralih ke masa sekarang, tibalah hari ulang tahun Dodo. Sebagai hadiahnya, Dodo meminta seekor anak anjing. Namun Ronan menolak untuk membelikannya, dengan alasan Dodo belum cukup besar untuk merawat anjing tersebut. Selanjutnya Ronan mengajak Dodo ke apartemen lama mereka, karena ada orang yang ingin membeli apartemen tersebut. Di saat menunggu sang ibu, Dodo pun mendengar suara panggilan dari lantai atas. Dan di lantai atas, pintu menuju atap pun terbuka dengan sendirinya. Di sini Dodo mendengar suara yang meminta dia untuk terjun dari atas apartemen itu. Dan alhasil tanpa keraguan anak ini pun langsung melompat. Tapi anehnya dia kembali naik tanpa terluka sedikit pun, sembari membawa sebuah pisau. Kemudian suara itu pun terus mengiring Dodo untuk membuka sebuah ruangan besi yang berisi patung. Bersama dengan Dodo yang mengucapkan sebuah mantra, muncullah seekor ulat di depan kameranya. Beberapa saat kemudian Ronan pun datang dan mendapati Dodo yang tengah menonton sebuah video. Dalam perjalanan pulang, Dodo pun mengalami kejang-kejang dan juga pingsan, sehingga Ronan harus membawa dia ke rumah sakit. Rupanya Dodo mengalami kelumpuhan akibat cedera pada otaknya. Oleh sebab itu, Ciming pun menyerahkan sebuah mantra pemberian dari Hasia yang dia dapatkan dari kuil untuk menjaga Dodo. Namun sayangnya Ronan malah menolak benda tersebut. Di lain sisi, terlihat seseorang yang merekam Hasia yang bertingkah sangat aneh dan mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri. Cerita pun mundur ke 6 tahun yang lalu, di mana akibat Ronan yang ketahuan memasuki bangunan tanpa izin, maka mereka diminta untuk pulang keesokan pagi dan dikurung di dalam kamar. Alih-alih menuruti perintah dan mengajak mereka keluar untuk mengetahui lebih jauh, terutama mengenai terowongan yang terlarang. Melihat Ronan yang kembali mual, Dong pun sempat memberi nama calon bayi mereka dengan nama Chen Dodo. Sebelum akhirnya harus bersembunyi lantaran anggota keluarga melintas sebelum menyebutkan nama bayi tadi. Dong pun tidak menyadari kalau dia telah melewatkan satu proses ritual, yaitu mempersembahkan nama bayi tersebut. Tidak berselang lama, terlihat anggota keluarga yang sedang mengarak sebuah patung, sembari mengucapkan mantra berulang yang diiringi oleh musik tradisional. Maju lagi ke masa sekarang, akibat Dodo mengalami kelumpuhan, hak asuh Ronan pun benar-benar dicabut, sehingga Dodo harus dikembalikan bersama Ciming di panti asuhan. Namun Ronan tidak ingin berpisah lagi dengan anaknya. Maka secara diam-diam Ronan pun membawa Dodo keluar dari rumah sakit. Namun sayangnya Ronan tidak menyadari bahwa ada kamera CCTV yang merekam aksinya. Di depan rumah, Ronan meminta Dodo untuk menunggu di dalam mobil, sementara dia mengambil barang-barang mereka. Dan selang beberapa saat, petugas pun datang dan bersama polisi untuk mencari Ronan. Di sini mereka tidak tahu kalau Dodo ada di dalam mobil, tapi Ciming yang melintas menyadari hal itu. Ia kemudian meminta Dodo untuk membukakan pintu mobil tersebut. Di sini ia mencoba mengajak Dodo untuk kembali tinggal bersamanya di panti asuhan. Namun Dodo pun justru bertanya bagaimana dengan sang ibu. Bersama dengan itu, Ciming yang awalnya berniat membawa Dodo akhirnya mengizinkan Ronan untuk masuk dan membawa mereka bergegas untuk meninggalkan dari tempat tersebut. Kemudian cerita pun mundur lagi ke 6 tahun yang lalu, di mana setelah anggota keluarga menyelesaikan semua ritual, mereka menemukan sang gadis yang tergeletak dengan tubuh penuh mantra.
Di depan terowongan terlarang, ketika Dong dan Ronan mencoba menyadarkan gadis ini serta berniat membawa ke rumah sakit, Yuan justru mendobrak pintu terowongan yang bersegel mantra dan tidak mengindahkan larangan mereka. Begitu pintu terowongan terbuka, terdengar suara tangisan bayi dari dalam terowongan tersebut. Karena khawatir ada bayi di dalam terowongan tersebut, Ronan pun akhirnya mencoba untuk masuk. Karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan Ronan, maka Dong pun meminta Ronan untuk menjaga gadis itu, sementara dia dan Yuan masuk ke dalam terowongan terlarang. Selama menunggu, tiba-tiba saja Ronan mengalami pendarahan. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja Yuan berteriak panik keluar dari dalam terowongan tersebut. Sedangkan Dong tidak terlihat batang hidungnya. Dan kemudian dari kamera yang ditinggalkan di luar tadi, terlihat anggota keluarga mereka yang membawa tubuh Dong dengan wajah ditutupi kain berdarah. Saat semua orang pergi, si gadis datang memberikan minum kepada Ronan. Terlihat pula dia seolah mencegah dan mencoba untuk merebut kamera dari tangan Ronan. Namun Ronan pun tetap saja pergi meninggalkan dia. Di dalam kompleks ritual, Ronan pun melihat Yuan yang berteriak, "Jangan tanya, dan jangan tanya," dan terus menghindari kamera. Hal ini terjadi berulang kali sehingga membuat Ronan semakin ketakutan. Apalagi ditambah dengan kondisi tempat itu yang sangat sunyi dan juga gelap. Hingga sampailah pada sebuah bangunan, Ronan melihat anggota keluarga yang melakukan ritual pembakaran tubuh Dong tadi. Kali ini Yuan benar-benar muncul di depan kamera, namun dengan mata yang berubah putih dan langsung menyerang dia layaknya seorang zombie. Hal ini pun menjawab dari mana luka bekas gigitan yang ada di tangan Ronan. Dan setelah melakukan serangan gigitan tadi, gigi Yuan pun tiba-tiba saja terlepas berhamburan dan pergi ke sebuah bangunan. Tidak jauh dari situ, terlihat anggota keluarga dengan tubuh penuh mantra yang berdiri menatap Ronan. Dan akibat hal ini, dengan panik Ronan pun langsung kabur dan melihat tubuh Dong yang terbakar, serta Yuan yang terhempas ke tanah, hingga akhirnya dia berhasil mencapai mobil dan meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Beralih ke masa sekarang, Ronan pun mengajak Qiming dan Dodo menuju ke sebuah kuil. Di dalam perjalanan, mereka melihat sesuatu yang tergantung di tiang listrik. Anehnya mereka terus berputar-putar di jalan yang sama. Menyadari kejanggalan ini, maka Qiming pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya. Namun malang mobil tersebut tiba-tiba saja mogok tepat di bawah tiang listrik tadi. Karena penasaran dengan apa yang tergantung di tiang listrik tersebut, Ronan pun mencoba untuk mengarahkan kamera ke atas, tapi tidak terlihat apa-apa. Namun tiba-tiba saja secara mengejutkan ada sesuatu yang membentur keras di atap mobil mereka. Mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa pun kemudian mengucapkan mantra sampai akhirnya gangguan itu pun turun dan menghilang. Ketika mereka sampai di sebuah kuil, sang pendeta pun memberikan mantra dan melakukan sebuah ritual pada kamera keramat yang digunakan Ronan serta Dodo. Selanjutnya, wanita yang bersama sang pendeta pun menjelaskan, menurutnya Dodo tidak boleh memakan sesuatu selama 7 hari berturut-turut, dan meminta izin kepada mereka untuk datang kembali pada hari ke-7 itu. Mendengarnya pun tentu saja Ronan bingung, bagaimana Dodo bisa bertahan selama itu tanpa makan. Namun dia berkata mereka mempertaruhkan nyawa dalam ritual ini, dan jika Ronan tidak menyanggupi ritual itu, maka ritual akan dihentikan. Karena tidak memiliki pilihan lain, terpaksa Ronan menyanggupi hal ini. Hanya saja, Qiming merasa terikat dengan Dodo mengirimkan pesan kepada Ronan kalau dia mengambil kamera untuk mencari tahu kebenaran yang tengah terjadi. Keesokan malamnya, di rumah Dodo mengalami demam yang sangat tinggi, sehingga membuat Ronan harus berkeliling mencari klinik yang masih buka. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya ada seorang dokter yang bersedia membuka kliniknya. Namun akibat perut Dodo yang masih kosong, maka sang dokter pun meminta Ronan memberikan dia makan terlebih dahulu. Tidak ingin proses ritualnya gagal, akhirnya Ronan memutuskan untuk membeli dan memasang sendiri infus pada Dodo. Di hari ketiga, tiba-tiba saja cairan infus tersebut berubah warna, sehingga Ronan segera melepaskannya dari tangan Dodo. Ronan yang tidak sanggup melihat kondisi Dodo yang semakin memburuk, akhirnya memutuskan untuk memberikan dia makan. Malam itu ketika Ronan mau menonton video kiriman dari Qiming, dalam rekamannya Qiming berkata ia ingin mengetahui isi dari kamera Ronan. Di sini Qiming mendapati file video pada bagian rekaman terowongan terlarang yang rusak, sehingga harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Namun sayang perbaikan ini selalu terhenti. Qiming juga memberitahu bahwa semakin banyak dia menonton video dalam kamera itu, maka dia merasa semakin sakit.
Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, gerakan tangan yang dilakukan oleh kelompok itu adalah lawan dari gerakan Bafang Tian, yang berarti mendapatkan berkah. Hanya saja Ciming belum mendapatkan arti sebenarnya dari gerakan berlawanan ini. Dan tulisan yang ada di tubuh sang gadis itu pun berisikan naskah Brahmanik yang digunakan untuk mencatat kitab Buddha di India kuno. Ketika mencari informasi di internet, Ciming menemukan seorang petapa Buddha biksu Sumantantra di Yunan, dan konon merupakan seorang biksu terakhir yang bisa menerjemahkan kitab Buddha kuno. Oleh karenanya dia memutuskan pergi ke sana untuk mendapatkan jawaban. Berikutnya dalam videonya, Ciming berkata telah mengirimkan video biksu tersebut kepada Ronan, namun tidak mengirimkan video terowongan meski sudah berhasil ia perbaiki. Dan anehnya lagi, tiba-tiba saja Ciming membenturkan kepalanya berulang kali ke atas meja. Melihat video tersebut pun, Ronan langsung panik dan melemparkan ponselnya. Keanehan kembali terjadi lantaran ponsel Ronan terus menerima kiriman video terowongan dari Ciming. Dan di waktu yang sama, Dodo pun merasa sangat kesakitan. Dan saat diperiksa, Ronan pun terkejut karena ada lubang di sekujur tubuh Dodo. Sadar akan kesalahannya karena ia telah memberi makan Dodo, maka Ronan pun memaksa Dodo untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dia makan. Parahnya lagi, dari bekas muntahan Dodo terdapat seekor ulat. Akibat hal ini, Ronan pun segera membawa Dodo kembali ke kuil. Namun malangnya dia mendapati sang pendeta sudah tergeletak bersimpah darah dengan seekor ulat yang ada di sisi tubuhnya. Kemudian dari sudut ruangan, wanita yang bersama pendeta itu berdiri dan mencakar-cakar kepalanya sendiri. Melihat hal itu pun, Ronan mencoba membawa Dodo kabur dan tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya. Kemudian secara mengejutkan, patung-patung yang ada di sana berbalik arah menatap mereka. Hal menyeramkan pun tidak berhenti di situ saja, karena tiba-tiba saja dengan wajah menyeramkan, wanita tadi pun mendatangi Ronan tapi langsung tumbang. Begitu juga dengan Dodo yang terangkat ke langit-langit dan terhempas langsung ke lantai. Setelah itu, Dodo pun langsung dibawa ke rumah sakit, di mana terlihat Ronan yang duduk bersimpu sambil melakukan gerakan Bafang Tian dengan posisi tangan yang terbalik dan membaca mantra aneh. Berikutnya, Ronan pun menunjukkan sebuah video biksu Yunan. Namun ketika sang asisten akan memberitahu arti dari mantra yang dia ucapkan, Ronan pun langsung menghentikan video tersebut. Ronan pun menceritakan bahwa keluarga Dong menganut agama yang menyembah para Buddha-Buddha Dahai. Dewa itu adalah dewa yang jahat, sehingga para penganutnya harus mengucapkan mantra tersebut untuk menerima berkah. Jadi semakin banyak orang yang menghafalnya, maka semakin kuat juga perlindungan bagi mereka. Di rumah sakit, dari kamera CCTV merekam Dodo yang berjalan keluar seolah ditenteng oleh seseorang. Bahkan Ronan sendiri pun tidak menyadari Dodo melintas di hadapannya. Dodo pun terus berjalan hingga sampai di dekat tubuh seseorang gadis yang dipenuhi mantra. Tapi beruntungnya pihak rumah sakit berhasil menemukan Dodo walaupun dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Dan seorang dokter pun memberitahu kalau Dodo sempat mengucapkan kata nanas, kelinci, dan juga anjing. Mendengar hal tersebut pun Ronan sadar kalau Dodo sangat ketakutan, karena 3 hal itu akan dia ucapkan ketika ingin menghilangkan rasa takut. Merasa putus asa dengan nasib Dodo, maka Ronan pun memutuskan untuk mengambil satu telinga milik gadis yang ditemukan oleh Dodo. Di rumah, Ronan pun menunjukkan video rekaman di terowongan terlarang. Di dalam rekaman tersebut, Dong dan Yuan pun menemukan sejumlah sesajen yang bertuliskan berkah dan kutukan saling bergantung. Kemudian mereka pun terus mencari asal suara tersebut hingga menemukan kain mantra yang menghalangi pintu terowongan. Alih-alih untuk keluar, mereka malah memutuskan untuk menerobos kain mantra tersebut. Sepanjang terowongan, mereka melihat banyak sekali cermin. Sampai ada sebuah cermin yang menghalangi jalan tersebut. Rasa penasaran mereka memaksa mereka untuk menyingkirkan cermin tersebut dan melanjutkan untuk masuk. Di sana mereka menemukan sebuah patung yang menunjuk ke sebuah altar dengan beberapa benda sesajen yang ada di atasnya. Tidak jauh dari situ mereka menemukan sebuah batu yang menunjuk ke altar lain. Akibat suara kembali terdengar, mereka pun mencoba mengikuti hingga menemukan ke sebuah patung besar dengan wajah yang tertutup kain merah. Karena merasa semakin penasaran, Dong pun membuka tutup wajah patung tersebut. Dan bersama dengan itu, sejenak Dong pun terdiam. Lalu tiba-tiba saja seperti orang kesurupan, dia memakan semua rambut yang ada di sana. Selanjutnya kekacauan pun terjadi hingga sepintas
Kamera pun merekam banyak sekali tangan-tangan menyeramkan yang menjuntai keluar dari dalam dinding gua tersebut. Ketika berbalik, betapa terkejutnya Yuan saat Dong menunjukkan wajah yang sangat mengerikan, sehingga membuat Yuan lari pontang-panting keluar dari terowongan itu. Dari kejadian ini, Ronan pun membuat mantra di sekujur tubuhnya dan memutuskan untuk kembali ke tempat ritual tersebut. Di sana Ronan pun merapikan sesajen yang berhamburan, tetapi ia menghancurkan sebuah cermin dengan sisa yang ada di patung besar. Tanpa diduga, tangan Ronan pun mulai berlubang-lubang. Lalu di hadapan patung tersebut, Ronan pun meletakkan potongan telinga gadis yang ia bawa sebelumnya. Setelah itu ia melakukan penghormatan dengan cara melakukan gerakan dengan tangan terbalik. Setelah itu Ronan pun meminta penonton untuk mengikutinya membaca mantra. Di sini Ronan berkata kalau dia sebenarnya berbohong, karena menurutnya penjelasan arti dari mantra itu bukanlah berkah, melainkan kutukan berbagi. Jadi jika membaca mantra tersebut, berarti aku ingin berbagi kutukan dan menawarkan namaku. Sedangkan simbol yang ditunjukkan merupakan mantra untuk menyebarkan kutukan Buddha-Buddha kepada orang asing. Maka semakin banyak orang yang menanggung, maka kutukan tersebut akan semakin ringan. Dan semakin dalam menatap simbol tersebut, maka beban akan semakin berat. Sedangkan wajah Buddha-Buddha adalah jantung dari kutukan yang dimaksud, sehingga mereka akan selalu menutup dan tidak pernah melihat keanehan lain. Rekaman ini telah dibuat saat Ronan tengah hamil. Jadi berarti Ronan sudah mengetahui semuanya sejak 6 tahun yang lalu. Setelah menunjukkan video tersebut, Ronan pun meminta maaf kepada para penontonnya karena telah membaca mantra bersamanya. Karena hal inilah satu-satunya cara untuk meringankan beban dari si Dodo. Ronan pun lalu menutup matanya dengan sehelai kain dan membuka tutup wajah patung yang ternyata berbentuk lubang yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, Ronan pun langsung membenturkan kepalanya ke lantai seperti yang dilakukan Dong dan juga Ciming. Akhirnya, setelah kejadian itu, Dodo pun hidup bahagia tinggal di panti asuhan. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Incantation tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga terhibur. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subrek. Sampai jumpa di video selanjutnya.